Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai observasional epidemiologi. Kenapa kita katakan dia sebagai penelitian observasional? Karena kita hanya melakukan observasi tanpa memberikan intervensi. Kalau pekan lalu kita udah membahas mengenai penelitian eksperimental. Eksperimental itu kan seperti yang Ibu jelaskan adalah trial. Trial itu artinya we put something, kemudian kita melihat efek dari yang kita berikan. Nah, sedangkan pada observasional kita hanya melakukan pengamatan. Itulah kenapa dikatakan sebagai penelitian observasional. Nah, untuk penelitian observasional dalam epidemiologi kita mengenal ada 3, dan saya sangat yakin bahwa kalian sangat familiar dengan ini karena terkait dengan penelitian epidemiologi, saya pikir kalian udah pernah dapat di dasar epidemiologi, kemudian di metodologi penelitian. Ini hanya sedikit mengupgrade, merefresh kembali ingatan kalian, pemahaman kalian terkait penelitian observasional itu sendiri. Nah, yang pertama adalah potong lintang, kemudian ada cohort, dan kemudian ada case control. Nah, kita mulai dari cross-sectional. Pada studi potong lintang, studi adalah studi epidemiologi yang mempelajari prevalensi, distribusi, maupun hubungan penyakit dan paparan dengan mengamati status paparan dan penyakit atau karakteristik terkait kesehatan lainnya secara serentak pada individu pada satu saat. Jadi untuk studi potong lintang itu ada 2 jenis. Dia dapat sebagai deskriptif saja dan dia bisa bersifat analitik. Kapan kita mengatakan dia deskriptif? Kalau dia hanya mempelajari prevalensi dan distribusi. Sedangkan kita mengatakan analitik, kita ingin melihat hubungan penyakit. Itu berada pada ranah analitik. Nah, pada studi potong lintang yang harus dipahami adalah pengukuran hubungan penyakit itu dilakukan pada satu waktu. Makanya kalau misalnya kita hanya ingin melihat prevalensi, itu dikatakan sebagai point. Kita sering mengatakannya sebagai poin prevalensi karena dia hanya satu periode waktu tertentu. Bukan periode, pada satu saat, pada satu titik tertentu. Oke. Nah, ini yang masih deskriptif, meneliti prevalensi penyakit atau paparan atau keduanya pada suatu populasi tertentu. Nah, sedangkan prevalensi adalah proporsi kasus. Jadi, prevalensi itu adalah jumlah keseluruhan kasus dibagi total populasi. Ya, prevalensi dalam suatu populasi pada satu saat, pada satu waktu. Ya. Ini contohnya yang masih deskriptif. Kalau studi prevalensi, biasanya kita mengambil dari populasi, kemudian kita melakukan sampling, kita mengambil sampel, kemudian kita melakukan inferensi atau penarikan kesimpulan. Nah, yang pertama kalau misalnya dia hanya bentuk deskriptif, ya pada umumnya kita biasanya melihat berapa jumlahnya, berapa jumlah kasusnya, berapa umur orang-orang yang mengalami penyakit, kemudian seks, pendidikan, pekerjaan. Nah, ini adalah status variabel Y dan X pada subjek penelitian kita. Itu hanya berada pada ranah studi deskriptif. Sekarang, kalau dia analitik ya, studi cross-sectional itu mengumpulkan data prevalensi paparan dan penyakit untuk tujuan perbandingan. Nah, perbandingan inilah yang kita sebut sebagai dikatakan sebagai analitik karena kita melakukan perbandingan antara dua kelompok. Kita membandingkan apa? Perbedaan penyakit antara kelompok. Kelompok yang mana? Kelompok yang terpapar dan kelompok yang tidak terpapar. Nah, kita melakukan perbandingan ini dalam rangka untuk meneliti hubungan antara paparan dan penyakit. Seperti itu ya. Nah, ini seperti skemanya dari populasi, kita melakukan pencuplikan ataupun sampling secara random ataupun non-random. Jadi, kalau misalnya dia penelitian deskriptif, cross-sectional, dianjurkan untuk melakukan pencuplikan ataupun sampling secara random. Nah, kenapa? Supaya data dari hasil yang didapatkan itu cukup representatif untuk menggambarkan populasi. Sedangkan kalau dia berada pada ranah analitik, maka pencuplikannya akan seperti ini. Jadi
kita mengambil dari populasi, kita mengambil bisa secara random ataupun non-random. Nah, kita membagi antara kelompok yang terpapar dan kelompok yang tidak terpapar. Antara kelompok yang tidak terpapar ini adalah yang terpapar dan penyakit, terpapar dan tak berpenyakit. Nah, kepada kelompok yang tidak terpapar, ada yang mengalami penyakit, dan kepada kelompok yang tidak terpapar lainnya ada yang tidak mengalami penyakit. Nah, untuk tabelnya seperti kalau misalnya kalian menghitung nilai asosiasi ataupun nilai risiko yang biasanya dihasilkan dari perhitungan perbandingan antara kejadian penyakit pada dua kelompok, dalam artian perbandingan risiko, ataupun kita melihat seberapa besar efek dari suatu paparan mengakibatkan suatu penyakit, maka biasanya nilai asosiasi yang keluar itu kita kenal sebagai prevalence ratio. Nah, untuk mengukur prevalence ratio gimana? Nah, kita mulai dari exposure dan non-exposure. E plus ini adalah exposure, E minus ini adalah kelompok yang tidak non-exposure ataupun kelompok yang tidak terpapar. Kita membandingkan kedua kelompok ini. Kemudian nanti kita menghitung berapa prevalence ratio-nya. Prevalence ratio itu didapatkan dari nilai perbandingan antara dua kelompok ini. Nah, itulah tadi yang dia dikatakan sebagai analitik karena dia membandingkan antara dua kelompok. Sedangkan kalau misalnya cross-sectional dalam ranah deskriptif, dia hanya merupakan studi prevalensi. Dalam artian dia hanya menggambarkan. Itu perbedaannya ya. Yang satu dia menggambarkan, which is dia adalah studi prevalensi, sedangkan yang kedua adalah dia mencoba untuk membandingkan apa? Membandingkan outcome ataupun penyakit di antara kedua kelompok. Kelompok yang mana? Kelompok yang terpapar dan kelompok yang tidak terpapar. Perhitungannya dengan cara melakukan perhitungan besar risiko bisa dilakukan dengan menghitung berapa nilai prevalence ratio yang didapatkan dari perbandingan antara dua kelompok ini. Seperti itu. Nah, kemudian pemilihan sampel. Ya, seperti yang saya katakan tadi, untuk studi cross-sectional deskriptif itu dianjurkan menggunakan prosedur random sampling. Kenapa? Supaya sampel itu representatif terhadap populasi. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan desain studi cross-sectional yang analitik? Nah, sebenarnya dalam penelitian yang kita butuhkan, penelitian analitik yang kita butuhkan adalah komparabilitas. Komparabilitas maksudnya apa? Komparabilitas artinya kesetaraan, sama aja ya bahasa Indonesianya, kesetaraan antara kelompok yang dibandingkan. Maksudnya seperti ini. Kalau misalnya kita membandingkan antara kelompok paparan merokok dan tidak merokok, maka kelompok yang merokok dan tidak merokok ini harus setara dalam hal karakteristik lainnya selain daripada penyakit yang kita coba, penyakit ataupun outcome yang kita coba teliti. Maksudnya gimana sih Bu? Nggak ngerti. Maksudnya seperti ini ya. Kalau misalnya contohnya seperti ini. Dalam semua studi analitik ya, bukan hanya cross-sectional, tapi pada core ataupun case control. Maksudnya seperti ini. Pada saat kamu membandingkan sesuatu, dalam hal ini membandingkan kedua kelompok yang kalian bandingkan itu harus apple to apple. Maksudnya gimana harus sebanding? Misalnya kalian beli laptop ya. Kalian membeli laptop dengan prosesor Core i5 dan prosesor Core i3 ya. Nah, kedua laptop yang kalian beli ini, kalian bandingkan bagaimana kinerjanya. Menurut kalian ini sebanding apa enggak? Enggak sebanding, karena Core i3 dan Core i5 itu kan sudah berbeda ya, sudah berbeda kecuali sudah berbeda. Jadi kalau misalnya kalian mau membandingkan misalnya laptop tadi, berarti harus comparable, misalnya dalam hal misalnya dalam hal mungkin jenis mereknya aja yang berbeda. Kecuali misalnya prosesor misalnya Core i3 dan Core i5 tadi yang kalian jadikan sebagai paparan utama dalam penelitian kalian. Tapi kalau misalnya itu bukan menjadi hal yang kalian coba analisis dalam penelitian itu, maka itu setidaknya harus comparable antara dua kelompok yang kalian bandingkan. Seperti ya, harus apple to apple. Nah, kemudian ini adalah kekuatan studi cross-sectional. Yang pertama itu mudah dilakukan dan murah, kemudian efisien,
untuk menggambarkan distribusi penyakit. Nah, iya benar, karena dia merupakan studi prevalensi ya. Kalau dia deskriptif, kita biasanya melakukannya secara random sampling. Jadi, hasil studi yang didapatkan itu akan jauh lebih representatif. Sehingga penggunaan studi cross-sectional ini sering digunakan oleh administrator kesehatan atau dalam perencanaan fasilitas pelayanan kesehatan dan program. Itu biasanya kita melakukan studi cross-sectional. Kemudian untuk studi cross-sectional itu bisa menjadi baseline studi untuk penelitian analitik lainnya. Ini adalah kelemahan. Nah, kalau dalam penilaian inferensi kausal, hubungan kausal, kan kalau misalnya kita melakukan penelitian terkait faktor risiko, sebenarnya kan kita mau melihat hubungan secara kausal ya. Tapi untuk penelitian cross-sectional itu akan sulit untuk dilakukan. Karena kenapa? Karena hubungan kausal itu membentuk sekuensi waktu yang jelas. Jadi harus terpenuhi ketidakpastian mana yang muncul, apakah paparannya yang duluan atau penyakit duluan. Itu disebut dilema antara ayam dan telur. Kita nggak tahu apakah ayam dulu yang ada baru telur, apa telur dulu baru ada ayamnya. Nah, seperti itu. Kelemahan karena menggunakan data preferensi, lagi penyakit menggunakan. Oke. Nah, kelemahan studi cross-sectional lainnya adalah karena dia menggunakan data prevalensi. Data prevalensi itu kita nggak bisa, seperti yang saya katakan tadi, itu agak sulit untuk kita menentukan sebagai judgement faktor resiko ataupun etiologi penyakit. Nah, karena untuk hal ini kita memerlukan data insiden, sedangkan yang didapatkan dari studi cross-sectional adalah data prevalensi. Nah, sedangkan data prevalensi itu sangat dipengaruhi oleh durasi waktu sakit, berkaitan dengan survival, berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk bertahan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ingin melihat risiko dan kejadian penyakit, faktor risiko yang kita inginkan adalah sebenarnya adalah pengukuran insidensi, ya. Sedangkan kalau dia prevalensi, dia akan dipengaruhi oleh durasi, which mean ya dipengaruhi oleh survival seseorang gitu terhadap satu penyakit. Nah, ini contohnya ya. Contoh antara hubungan antara bagaimana akan ada perbedaan kalau misalnya kita melakukan studi cross-sectional dengan melakukan pengamatan di dua titik yang berbeda. Ini adalah ilustrasi ya. Misalnya kita ingin melihat hubungan antara paparan zat warna auramin dan kanker buli-buli ya. Kita membandingkan antara dua kelompok pekerja A dan kelompok pekerja B. Masing-masing 100 orang pekerja yang kita masukkan dalam penelitian kita. Nah, setelah kita melakukan, kemudian 100 pekerja ya. Nah, kita itu melakukan pengukuran dan itu pada titik pengamatan waktu X. Pada titik pengamatan waktu X, maka saya akan mengatakan bahwa proporsi orang yang sakit di kelompok pekerja A itu jauh lebih tinggi ya, prevalensinya jauh lebih tinggi dibandingkan pada pekerja B ya, karena kan pada pekerja A dia itu di pabrik zat warna auramin itu dia ada dari 100 orang 15 orang yang mengalami gejala kanker buli-buli, sedangkan pada pekerja yang bukan pabrik zat warna auramin itu dia dapatnya cuma 5. Jadi saya bisa mengatakan bahwa ya memang ya pabrik zat warna auramin itu memang pada kelompok itu proporsi untuk mengalami kanker buli-bulinya itu jauh lebih tinggi gitu kan. Itu kalau saya melakukan pengamatan pada titik pengamatan waktu X. Tapi ya kalau saya melakukan pengamatan pada saat kan kalau cross-sectional kan kita melakukan pengamatan pada satu waktu kan. Nah, kalau saya melakukan pengamatan pada waktu Y, maka saya akan mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, ternyata kalau saya melakukan pengamatan di waktu Y, maka saya akan mengatakan bahwa pada kelompok pekerja A itu sebenarnya ya kelompok yang bekerja di pabrik zat warna auramin itu sebenarnya kalau dilihat dari hasilnya itu tidak memiliki hubungan dengan kejadian kanker buli-buli, karena dari 100 orang dari
dari 85 orang yang sehat, ternyata cuma 5 orang aja yang sakit. Justru saya akan mengatakan ternyata di pekerja pabrik B itu prevalensi penyakitnya itu jauh lebih tinggi, karena dari 95, 15 orang yang sakit. Nah, seperti itu ya. Itu adalah kelemahan pada saat kita melakukan penelitian cross-seksional. Karena kita melakukan pengukuran antara paparan dan kejadian penyakit itu di satu waktu. Kita tidak melihat ke belakang riwayatnya atau seperti apa. Tapi kita melihat pada waktu itu, kita mengukur antara paparan dan kejadian penyakit pada satu titik waktu pengamatan. Jadi pada saat saya melakukan pengamatan di titik pengamatan waktu ya, maka saya akan mengatakan bahwa ya sebenarnya nggak ada hubungan antara pabrik bekerja di pabrik zat warna oranye dengan kejadian kanker buli-buli ya, seperti itu. Padahal kalau kita mengamati ke belakang, ternyata dari penambahan 10 orang yang sakit tadi adalah mereka yang dari pekerja pabrik zat warna oranye yang pindah kerja ke pabrik ke pekerjaan B bukan pabrik zat warna oranye. Nah, itu adalah ilustrasi sebenarnya temporal sekuensi waktu dalam penelitian cross-seksional itu tidak dapat menjadi suatu isu dalam penarikan hubungan kausal. Seperti itu ya. Nah, sekarang pada penelitian case control. Nah, pada penelitian case control, studi case control dimulai dengan memilih kasus dan memilih kontrol. Biasanya diambil dari populasi sumber yang sama sehingga kedua kelompok memiliki karakteristik yang sebanding. Nah, seperti yang tadi ya. Kita mengambil populasi yang sama supaya kedua kelompok yang kita bandingkan itu comparable. Comparable kecuali status penyakit yang kita coba untuk analisis. Kalau yang tadi pada cross-sectional saya katakan dia harus comparable kecuali status paparan tadi yang kita coba analisis. Jadi kayak tadi kita membandingkan dua laptop ya, kita membandingkannya itu kalau misalnya karakteristik di luar dari paparan yang menjadi main utama kita itu harus sebanding ya, seperti itu. Cross control juga seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk memilih kelompok dari populasi. Jadi kita membandingkan antara kasus dan kontrol. Dari kasus itu kita memilih yang tidak terpapar dan yang terpapar. Demikian halnya pada kontrol. Ada kelompok yang terpapar dan tidak terpapar. Ini adalah skema rancangan penelitian case control karena dia merupakan studi retrospektif dalam artian bahwa paparan dan kejadian penyakit itu sudah terjadi. Jadi sudah terjadi pada awal kita melakukan penelitian. Nah, maka kita membagi antara kelompok kasus, nantinya kita telusuri secara retrospektif. Dia ada nggak faktor resiko itu? Pada kontrol pun demikian, dia ada nggak faktor resiko yang kita coba amati. Nah, adalah bagaimana cara kita memilih kasus? Nih, ada beberapa hal yang perlu perhatikan dalam memilih kasus. Yang pertama adalah kriteria diagnosis. Penentuan orang sakit apa enggak? Apakah penentuan itu berdasarkan, misalnya kalau kamu penelitian ya, berdasarkan apa yang dialami responden ataukah berdasarkan pada pemeriksaan yang sudah diverifikasi oleh tenaga kesehatan. Ini penting untuk dilakukan, untuk diketahui. Nah, bagaimana kriteria diagnosis pada saat awal kalian menentukan bahwa dia sakit ataupun dia tidak sakit. Dan penentuan ataupun pengukuran antara dua kelompok, antara kasus dan kontrol itu harus sama. Jadi kalau misalnya pada kasus kriteria misalnya penyakitnya itu berdasarkan berdasarkan pada
pernyataan dari dokter, misalnya atau petugas kesehatan. Nah, pada kontrol pun sebaiknya seperti itu. Kemudian, keserupaan antara kontrol dan kasus. Kalau misalnya kasus diperoleh dari pelayanan kesehatan, maka kontrolnya sebaiknya diambil dari pelayanan kesehatan. Kalau misalnya kasusnya dari populasi, maka kontrolnya pun sebaiknya diambil dari populasi. Kemudian jenis data penyakitnya, yang tadi saya sebutkan. Apakah data yang kalian gunakan itu adalah data insiden atau data prevalensi? Maksudnya gini, apakah subjek penelitian kamu itu adalah orang-orang yang baru mengalami sakit ataukah mereka yang sudah mengalami sakit dalam satu periode waktu tertentu? Misalnya saja, untuk penyakit-penyakit yang degeneratif ya, misalnya diabetes mellitus. Nah, itu kan berkaitan dengan durasi lamanya waktu sakit. Pada saat kamu melakukan penelitian pada mereka yang benar-benar baru terkonfirmasi sakit dan pada mereka yang sudah lama sakitnya, itu akan dipengaruhi oleh survivalnya. Nah, itu tadi yang saya katakan itu akan mempengaruhi hasil dari pengukuran, hasil dari pengamatan kalian. Akan mempengaruhi bagaimana responden menjawab terhadap apa yang kalian informasi apa yang kalian coba dapatkan dari mereka. Itu akan mempengaruhi. Selanjutnya adalah memilih kontrol. Seperti yang saya katakan tadi, nah ini harus memperhatikan sumber asal kasus dan kontrol yang sama. Sebaiknya, kemudian jumlah sampel. Jumlah sampel ditentukan dengan rumus case control. Jika kasus sedikit, maka jumlah kontrol dapat diperbesar 1:2 atau 1:4. Misalnya, jumlah kasusnya tuh Bu, jarang banget. Misalnya Bu, saya cuma dapat 30 kasus Bu. Ya udah kontrolnya dibanyakin. Misalnya, saya mengambil perbandingan 1:2. Jadi kontrolnya dapat 60. Karena kasusnya 30, saya dapat kontrolnya 60. Seperti itu. Nah, perbandingannya bisa sampai 1:4. Ya. Ini adalah bagaimana cara kita melakukan pengukuran nilai asosiasinya ya. Untuk kasus kontrol yang keluar adalah nilai outright. Kemudian untuk kekuatan studi kasus kontrol itu yang pertama dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat ya. Kemudian relatif murah dibandingkan desain analitik lainnya. Cocok dilakukan untuk mengobservasi penyakit yang langka. Nah, kalau misalnya jumlah penyakit ataupun jumlah kasusnya tadi sedikit, maka yang harus kalian lakukan adalah menambah jumlah kontrolnya ya. Kontrol itu kan berasal dari orang yang sehat. 1:2, bisa 1:3 ataupun 1:4. Cocok untuk meneliti penyakit-penyakit yang masa latennya panjang. Kemudian dapat meneliti berbagai faktor risiko sekaligus. Karena satu penyakit itu kan kita bisa menilai berapa paparannya. Bisa menilai faktor risiko apa aja gitu ya. Karena kita melihat secara retrospektif. Jadi kita bisa mengukur beberapa jenis paparan untuk satu kejadian penyakit. Nah, kelemahan desain ini rawan untuk terjadi bias seleksi dalam memilih subjek. Kemudian karena dia retrospektif, bisa saja ada recall bias. Nah, terkait bias nanti kita akan bahas di sesi pekan depan. Tidak efisien untuk mengevaluasi paparan yang langka. Tidak dapat menghitung laju insiden. Ya benar, karena kan kita berangkatnya dari orang yang sakit. Sedangkan laju insiden itu hanya bisa dihitung kalau misalnya pada awal pengamatan mereka free of disease. Kemudian kadang sulit memastikan hubungan temporal antara paparan dan penyakit. Hanya berkaitan dengan satu penyakit atau efek. Iya benar, satu penyakit, satu efek aja yang kita coba lihat pada penelitian kasus kontrol. Iya, tapi kita bisa melihat beberapa paparan yang mempengaruhi penyakit ataupun efek itu. Nah, yang selanjutnya adalah kadang sulit untuk memilih kontrol yang tepat. Oke, untuk penelitian kohort. Studi kohort adalah desain studi observasional yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit. Paparan penyakit dan memilih 2 atau lebih kelompok. Jadi jangan salah, misalnya saya cuma bisa menganalisis tabel 2x2 aja, enggak. Bisa misalnya kita melakukan analisis 3 paparan. Ya, 3 paparan, tapi nanti akan ada yang menjadi dummy. Nah, kemudian kelompok itu kita lihat berdasarkan perbedaan status paparan mengikuti sepanjang. Jadi kita follow up sepanjang suatu periode waktu tertentu untuk melihat apakah di antara 2 kelompok yang dibandingkan 2 atau 3 kelompok yang dibandingkan ini dia mengalami penyakit.
Nah, pada awal penelitian, hal yang harus dipahami adalah kohort itu harus bebas dari penyakit yang kita teliti. Kalau pada awal penelitian ada subjek yang sakit, nah itu akan kita exclude, nggak kita masukkan lagi dalam penelitian kita. Ini skemanya. Nah, kalau pada tadi studi kasus kontrol ya, kita mengambil kasus, kita mengambil kontrol. Sedangkan pada studi kohort, kita mengambil orang yang sehat ya, non kasus ya. Non kasus, kita membagi antara mereka yang terpapar dan tidak terpapar, kemudian kita follow up selama beberapa waktu pengamatan, kemudian kita lihat di antara mereka yang terpapar ini apakah ada yang sakit, di antara mereka yang tidak terpapar di antara mereka yang terpapar ini apakah ada yang tidak sakit. Nah, demikian halnya pada kelompok yang tidak terpapar. Kita melihat, kita follow up di antara mereka yang tidak terpapar ini apakah mereka mengalami sakit, dan di antara mereka itu ada yang tidak mengalami penyakit. Seperti itu ya. Jenis kohort itu ada dua, ada yang prospektif, nah ada yang retrospektif. Prospektif kalau status paparan diukur pada awal pengamatan dan diikuti untuk melihat kejadian penyakit di masa akan datang. Nah, pada kohort prospektif pada awal pengamatan mereka adalah orang yang sehat. Sedangkan pada studi kohort retrospektif, paparan dan penyakit itu sudah terjadi di masa lampau sebelum penelitian dimulai. Sehingga variabel penelitian diukur itu berdasarkan catatan historis dari subjek penelitian. Nah, ini adalah timing kronologisnya ya. Kalau kita mulai penelitian sekarang, nih kita berada di sekarang, kemudian kita studi kohort historis atau retrospektif itu kejadian fenomena penyakitnya itu sudah lampau dan paparannya itu pun sudah lampau ya. Sedangkan untuk studi kohort prospektif, nah dia itu kita mengamati ke depan. Kita sekarang kita mengamati ke masa yang akan datang. Makanya dikatakan sebagai studi kohort prospektif. Nah, bagaimana cara kita memilih kelompok exposure dan non-expose dalam penelitian kohort? Nah, kita dapat mengambilnya dari populasi umum atau bisa mengambilnya dari populasi khusus. Populasi umum menjadi alternatif kalau misalnya prevalensi paparan pada populasi cukup besar, batas geografinya yang jelas, kemudian stabil, atau ada ketersediaan catatan demografis yang lengkap dan up to date. Populasi khusus kita gunakan kalau misalnya prevalensi paparan dan kejadian penyakit pada populasi umum itu rendah. Nah, kemudian bagaimana kita memilih kelompok ini harusnya yang non-expose ya. Dapat dipilih dari populasi yang sama di mana kelompok terpapar diambil, atau dapat juga dari populasi khusus yang diambil, tapi harus dipastikan bahwa kedua kelompok yang dibandingkan ini adalah comparable. Sama aja ya, harus comparable, penelitian apapun itu harus comparable di luar dari, kalau misalnya dia case control, di luar dari penyakit yang kita coba teliti. Kalau dia cross-sectional ataupun kohort di luar dari paparan yang kita teliti, ya. Seperti itu. Ini perhitungan nilai asosiasi pada studi kohort, sama untuk perhitungan cross-sectional, tapi yang kita nilai adalah risk ratio-nya, sedangkan pada cross-sectional yang kita nilai adalah prevalence ratio-nya. Oke, ini kekuatan studi kohort cocok untuk meneliti paparan angka, dapat meneliti berbagai pengaruh sebuah paparan, dapat memastikan sekuen temporal antara paparan dan penyakit kalau dia studi studi prospektif, dia dapat meminimalisir bias dalam penelitian satu paparan, kemudian memungkinkan perhitungan laju insiden pada kelompok. Karena pada awal laju insiden itu hanya dapat dihitung kalau misalnya kita melakukan pengamatan dari awal itu populasinya ataupun subjek penelitiannya itu adalah free of disease. Laju insiden itu menggambarkan seberapa besar peluang, seberapa besar risiko orang yang sehat untuk mengalami sakit, ya. Sehingga laju insiden hanya dapat diukur ataupun dihitung pada penelitian kohort prospektif. Pada penelitian case control ya nggak bisa karena kita memulainya dari kelompok yang mengalami sakit dan kelompok yang tidak mengalami penyakit. Kelemahan tidak efisien untuk mengevaluasi penyakit langka. Ya, jika prospektif sangat mahal dan memakan banyak waktu. Kalau retrospektif memerlukan kesediaan catatan lengkap dan akurat.
Validitas dapat terancam oleh subjek-subjek yang hilang waktu follow up. Jadi kayak gini, kalau prospektif itu kan kita follow up. Pada saat follow up itu kan kita mengamati selama durasi waktu tertentu. Pada saat kita mengamati itu bisa saja ada beberapa subjek yang tiba-tiba lost kontak gitu ya. Itu kita katakan sebagai lost to follow up. Ya. Saya pikir ya pembahasan kita. Nah, sedangkan untuk pembahasan pekan depan akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan error. Error itu ada kesalahan acak dan kesalahan sistematik. Kalau kesalahan acak itu berkaitan dengan sampling, sampel, sedangkan sistematik itu berkaitan dengan bias. Nah, sedangkan bias itu ada 3. Ada bias seleksi, bias informasi, bias recall bias. Bisa juga bias itu dapat dikatakan sebagai confounding factor perancu. Ya, nanti kita akan bahas mengenai ini pekan depan. Saya cukupkan sekian. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, mungkin kita pekan depan aja ya. Tolong pekan depan, karena Ibu janji untuk melakukan via Zoom. Jadi untuk pekan depan kita coba review kembali materi kita dari eksperimental, kemudian observasional, kemudian terkait materi pekan depan juga akan kita bahas semuanya. Kemudian nanti pekan depannya kita udah mulai presentasi terkait telaah penelitian ya, telaah jurnal penelitian. Saya pikir segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.